Suke Sikarama, Sugihoto Namo Buddhaya. Ya, kembali lagi kita bertemu pada acara sesi meditasi malam secara online ya melalui kanal YouTube. Kebetulan Bante Gunasiri sedang berhalangan untuk mengisi acara ini, maka di waktu yang cukup mepet ya, akhirnya saya ditugaskan untuk menggantikan beliau. Ya, cuman nggak masalah itu. Ya, cuman pada malam hari ini mungkin pembahasan saya tidak terlalu panjang. Kembali lagi, karena ini adalah sesi meditasi, maka saya tentu akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan meditasi juga. Pertama-tama, yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua untuk merenung kembali tujuan kita belajar meditasi itu apa sih sebenarnya, begitu ya. Di sini kita mempraktikkan meditasi Vipassana dengan tujuan agar kita bisa pelan-pelan mengikis kekotoran batin kita, pelan-pelan mengurangi kadar jumlah kekotoran batin kita agar bisa mencapai suatu titik nanti ke depannya, bisa mencapai kehancuran dari segala bentuk kekotoran batin. Ya, kehancuran dari segala jenis kekotoran, bentuk kekotoran batin itulah disebut sebagai kebahagiaan tertinggi, sebagai nibbana, nibbana paramang sukhang ya, selalu Sang Buddha katakan yang tertinggi dari semua jenis kebahagiaan yang lainnya. Nibbana seharusnya menjadi tujuan akhir kita berlatih Dhamma, mempraktekkan Dhamma, mempraktekkan ya, dana, sila, samadhi, mempraktekkan satu jalan mulia berunsur 8 ya, dengan tujuan untuk bisa menghancurkan awija dan tanha. Itulah yang memenjarakan kita sebenarnya di alam samsara ini, yaitu kekotoran batin kita sendiri. Dan itu adalah problem kita dalam hidup ini. Ya, jadi tujuan kita belajar meditasi adalah untuk bisa mengikis kekotoran batin. Kenapa kekotoran batin harus dikikis gitu ya? Itu kan pertanyaannya. Karena kekotoran batin itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Kekotoran batin itu sesuatu hal yang membuat hidup kita tidak bahagia. Ya, tidak bermanfaat, tidak membawa kebahagiaan. Sesungguhnya kekotoran batin itu menyiksa. Sesungguhnya kekotoran batin itu tuh seperti memenjarakan batin kita. Ya, nanti saya akan kasih penjelasan lagi mengenai memenjarakan kita. Sesungguhnya kalau kekotoran batin muncul dalam batin kita, sesungguhnya batin kita sedang terpenjara. Sempit sekali hati kita. Dada kita sesak, badan mulai tegang, pikiran kita mulai kabur. Isi batin kita yang tadinya jernih menjadi kabur, penuh dengan awan begitu ya, penuh dengan kabut begitu, sehingga kita tidak mampu melihat segala sesuatu secara objektif sebagaimana apa adanya. Nah, sehingga muncullah pandangan-pandangan salah, pandangan-pandangan keliru. Nah, di situ akan membentuk ego, Bapak Ibu Saudara. Ego itu dibentuk dari kekotoran batin. Ya, ketika kita menilai sesuatu di luar sana, di luar dari diri kita, menggunakan kekotoran batin, maka kekotoran batin itu akan memunculkan pandangan-pandangan yang keliru. Maksudnya apa? Mungkin contoh yang paling gampang, kita menggunakan seseorang yang sedang marah, sedang benci, begitu ya, atau iri hati dan sebagainya, begitu. Ketika seseorang mulai iri hati atau kesel atau jengkel atau benci terhadap seseorang yang lain, begitu. Ketika melihat orang itu, dia sudah muncul pikiran-pikiran yang penuh dengan kebencian. Ketika pikiran penuh dengan kebencian sudah muncul, maka apapun yang dia pikirkan, dia anggap sebagai kebenaran mutlak. Dia menganggap bahwa memang orang itu tidak baik, tidak ada bagus-bagusnya. Kalau dia bisa dihancurkan, begitu bisa hilang dari pandangan saya selama-lamanya, maka saya akan bahagia. Nah, itu contoh-contoh ego dan pandangan salah. Ya, sesungguhnya kebahagiaan tidak muncul ketika orang itu pergi. Ya, kebahagiaan muncul itu kalau kebencian kita bisa dilenyapkan. Tetapi ketika kebencian itu muncul dalam batin kita, kita sudah tidak lagi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai realita, mana yang hanya sebatas pikiran kita, Bapak Ibu. Nah, jadi
Coba Bapak Ibu sekarang renungkan, Bapak Ibu Saudara, coba merenungkan, sesungguhnya banyak nggak sih, atau nggak sering terjadi nggak sih, bentuk-bentuk pikiran kita sebenarnya nggak sesuai dengan realita. Hal-hal yang kita curigakan terhadap seseorang, terhadap sesuatu di masa depan, ternyata nggak terjadi. Hal-hal yang kita sudah khawatirkan, hal-hal yang sudah kita mungkin udah cemas, sudah panik, udah overthinking gitu ya. Kita udah curiga terhadap seseorang, kita udah memfitnah sebenarnya. Yang memfitnah melalui pikiran kita, ah pasti dia begini, ah pasti dia begitu nih. Padahal sesungguhnya seringkali nggak terjadi apa yang ada di pikiran kita sesuai dengan realita. Nah, inilah sebenarnya kekotoran batin, kerjaan kekotoran batin. Ketika kekotoran batin itu muncul, batin kita tuh seperti terpenjara. Udah habis waktu, habis tenaga, udah nggak produktif. Dan itu menghilangkan kedamaian kita. Ya, ketika kebencian itu muncul, contoh yang tadi begitu ya. Ketika awalnya tadi dia mungkin damai-damai aja, dia bisa fokus terhadap pekerjaan dia bisa melakukan aktivitas dia dengan mudah begitu ya. Tetapi ketika muncul pikiran terhadap orang itu yang dia benci, atau melihat melalui fotonya, melalui sosial media, atau mendengar suaranya, atau gimana pun itulah, pokoknya ada kontak dengan orang-orang yang dia nggak suka. Ketika muncul kebencian, di saat itu dia pertama habis waktu. Habis waktu. Nggak ada kegiatan lain yang biasa dia lakukan selain meladeni kebencian itu. Dia malah ikutan marah-marah. Dia malah ikutan semakin kesal. Nah, sudah habis waktu, habis tenaga, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara coba renungkan. Ketika kebencian itu muncul, sesudah kita setelah mungkin marah-marah, melampiaskan keamarahan kita, merasa seger atau merasa capek, ya saya jamin sekali pasti kita akan kelelahan, kehabisan tenaga. Ketika kita habis marah-marah, ketika kita habis menangis, ketika kita terlalu banyak stres, banyak pikiran, setelah itu pasti kita badannya lelah, habis tenaga. Dua. Lalu yang ketiga, nggak produktif, ya nggak produktif, nggak bermanfaat. Ketika kebencian itu muncul, kenapa saya selalu gunakan kebencian? Karena kebencian itu yang paling mudah disadari. Ya, sesungguhnya kekotoran batin itu tidak hanya sebatas kebencian saja. Cuman untuk penjelasan kali ini, ya kebencian itu menurut saya sangat mudah dikenali oleh banyak orang. Ya, semua orang pasti mengetahui perasaan kebencian itu sesungguhnya nggak nyaman, ya kan? Kebencian kalau muncul itu nggak produktif, ya. Yang tadi saya katakan, ketika kita bisa fokus, mungkin fokus kerja, fokus beraktivitas, ya fokus belajar mungkin, ya apapun itulah. Ketika kita sudah dikuasai oleh kemarahan kita, maka di saat itu buyar konsentrasi kita, buyar kerjaan kita, yang kita lagi fokus tadi buyar, nggak bisa dikerjain lagi. Kenapa? Karena batin ini dipenjara, dicengkram oleh kebencian itu. Ya, jadi sempit batinnya, nggak bisa bergerak dengan bebas, begitu. Nah, jadi ketika kita dikuasai oleh kebencian tuh kita sebetulnya nggak bisa ngapa-ngapain selain meladeni kebencian itu. Bagi orang yang belum mengetahui cara untuk terbebas dari kekotoran batin, ya pada umumnya yang terjadi seperti itu. Ketika kebencian itu muncul menguasai batin kita, maka batin kita seperti terpenjara. Sangat sempit sekali. Mau bergerak kemana, mau memunculkan cinta kasih, mau fokus kerja lagi, mau berusaha melupakan, sepertinya nggak bisa. Kayak dikunci, begitu ya. Nah, ini tidak hanya kebencian, bentuk-bentuk pikiran kita yang lainnya begitu. Kita mau tidur, misalnya, susah banget tidur. Kenapa? Banyak sekali pikiran. Seperti kita tuh dipenjara, seperti kita tuh diperbudak, Bapak Ibu Saudara. Diperbudak, ya memang bahasanya kasar. Memang demikian, kekotoran batin itu harus dikenali demikian, sesuatu yang tidak bermanfaat, suatu bentuk sampah, ya. Seperti kita diperbudak ketika kita sudah capek, sudah lelah, ingin beristirahat, ingin tidur dengan tenang, tetapi kekotoran batin tetap saja muncul. Bentuk-bentuk pikiran, bentuk-bentuk imajinasi, khayalan, rencana-rencana, ingatan-ingatan masa lalu, kebencian terhadap seseorang, kesedihan mengenai masa lalu, khawatir mengenai masa depan. Seperti menuntut dia. Kekotoran batin itu seperti menuntut kita. Kamu harus ladeni saya. Nah, kita seperti dipaksa, seperti kita diperbudak. Nah, itu adalah kondisi yang sangat menyedihkan sekali. Nah, kekotoran batin kalau sudah muncul, yang terakhir adalah kedamaian kita hilang.
kedamaian kita hilang, ketenangan kita hilang, kebahagiaan kita hilang. Ya, ini Bapak Ibu Saudara bisa renungkan sendiri. Yang tadinya mungkin kita happy-happy aja, bahagia-bahagia aja, kalem-kalem, tenang-tenang aja. Ketika kita mengingat seseorang yang kita benci, mengingat masalah yang ada di rumah, begitu ya, kebahagiaan kita hilang. Apa yang sedang kita nikmati di saat itu, sudah nggak bisa dinikmati lagi. Kenapa? Karena kebencian itu menghilangkan kebahagiaan kita, kedamaian kita, ketenangan kita. Nah, harusnya dengan penjelasan ini Bapak Ibu Saudara, para pemirsa Sukesi Karama memahami bahwa kekotoran batin itu sesuatu yang tidak bermanfaat, suatu bentuk sampah. Seandainya saja kita bisa hidup terbebas dari kekotoran batin, ya untuk satu harian gitu, Bapak Ibu renungkan deh, satu hari aja terbebas dari stres, terbebas dari pikiran-pikiran yang ruwet, terbebas dari perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, yang menyita waktu, menyita tenaga, ya, terbebas dari rasa khawatir, rasa overthinking, rasa kesel, rasa dendam, ya, rasa sedih dan segala macam. Itu adalah kehidupan yang bahagia sekali. Itu adalah hari yang penuh kebahagiaan. Nah, ini sesungguhnya membuktikan bahwa kekotoran batin itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, inilah mengapa kita tujuannya belajar meditasi, supaya kita pelan-pelan bisa terbebas dari kekotoran batin. Ya, karena kalau enggak, kekotoran batin seperti tadi saya katakan, dia seperti memaksa kita, menuntut kita. Kamu harus ikutin saya, kamu harus ikutin saya. Nah, ketika kita sudah dikuasai oleh kekotoran batin, batin kita tuh sudah terpusat. Ya, terpusat. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah belajar meditasi, sudah pernah ikut retret, sudah sering belajar teori, pernah mendengar kata itu. Batin terpusat. Ya, batin terpusat. Ya, biasanya terhadap objek meditasi kita, mungkin terhadap nafas, terhadap jasmani dan segala macam objek meditasi yang lain. Ketika batin terpusat, maka di situ dekat dengan jana, istilahnya begitu ya. Bahasa palinya ekagata. Ekagata itu adalah faktor mental yang universal, dalam artian dia muncul di setiap kesadaran. Ya, dia muncul di setiap kesadaran. Kesadaran yang baik dia muncul, kesadaran yang buruk dia muncul. Kesadaran yang netral pun dia juga muncul. Itu kesadaran yang fungsional, begitu. Nah, tetapi yang sering kita dengar adalah ketika kita melatih batin kita untuk bermeditasi, maka pelan-pelan batin akan semakin terpusat. Ya, bagus kalau terpusatnya ke arah yang positif, ya, ke arah samadhi, begitu istilahnya, ke arah kehancuran kekotoran batin atau redam kekotoran batinnya bagi yang melatih meditasi samatha, ya, itu namanya batin terpusat terhadap objek meditasi sehingga nggak ada waktu untuk meladeni hal-hal yang lain di luar objek meditasinya. Nah, jadi ekagata itu disebut terpusat, satu dijelaskan sebagai terpusat. Kemandunggalan, dua itu penjelasan arti yang kedua bisa seperti itu. Nah, kalau bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai one pointedness itu dalam artian tuh seperti titik yang runcing di ujungnya begitu. Nah, dia terpusat ke sana, ke satu titik itu. Nah, jadi ekagata bisa diterjemahkan sebagai keterpusatan, ya, ketajaman terhadap suatu titik. Ketika dia fokus terhadap satu objek, dia nggak bisa mikirin yang lain lagi. Ya, dia terus-menerus mempertahankan objek itu lagi. Nah, masalahnya adalah ekagata ini adalah faktor mental yang universal, dalam artian kalau kita nggak melatih atau menggunakannya ke arah yang baik, ke arah yang positif, maka ekagata ini juga bisa berasosiasi dengan kekotoran batin. Ya, ekagata ini juga bisa berasosiasi dengan kilesa. Ya, seperti kebencian tadi, begitu. Ketika kita sudah dikuasai oleh kebencian, maka batin kita udah terpusat oleh kebencian itu. Nggak ada pikiran lain yang bisa muncul selain mikirin benci terhadap seseorang itu, terhadap hal-hal yang dia nggak suka, terhadap masalah hidup yang dia alami, hari-hari yang membuat buruk, peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang membuat harinya buruk, membuat dia nggak bahagia, terus-menerus dipikirkan itu, terus diulang lagi. Sesuatu yang sudah di masa lalu, sesuatu yang masih di masa depan, dia ulangi terus di batinnya. Nah, itu juga ekagata. Batin juga terpusat, meladeni objek-objek seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara,
kita harus pahami bahwa hidup ini tuh latihan. Ya, hidup ini pertama itu pilihan, yang kedua adalah latihan. Ya, yang pertama adalah pilihan, latihannya mau kemana begitu. Jadi Sang Buddha juga mengatakan di Anggutara Nikaya bahwa seseorang ketika melatih kekotoran batinnya, ya, kekotoran batin juga bisa dilatih karena hidup ini kan penuh dengan latihan. Sepanjang hidup ini yang kita jalani, itulah latihan kita menuju ke arah mana, itu tergantung pilihan kita juga, latihan mana yang kita pilih begitu. Nah, kalau dia memilih untuk mengembangkan kekotoran batinnya, dia memilih untuk melatih melanggar sila-silanya lagi, dia melatih untuk menjadi pencuri yang handal, dia melatih untuk menjadi pembunuh yang kejam begitu, dia melatih menjadi pasangan yang tidak setia, dia melatih menjadi tukang bohong, dia melatih untuk menjadi tukang pemabuk dan sebagainya begitu. Itu juga suatu latihan. Ya, latihan mengembangkan keburukan, latihan mengembangkan kekotoran batin. Lalu Sang Buddha mengatakan, apa yang dicapai oleh orang-orang ini? Nah, dia mencapai alam neraka, kata Sang Buddha. Dia mencapai alam-alam menderita. Dia mencapai penderitaan untuk di masa depan. Di saat ini dia menderita, di masa depan dia menderita. Itu latihan yang dia jalani. Nah, itu latihan yang kedua, ya kan, yang sering kita dengar adalah latihan dhamma, latihan pilihan untuk menjalani dhamma, untuk melatih dhamma, ya, untuk mengembangkan kebajikan, untuk mengembangkan atau meningkatkan kualitas-kualitas bajik dalam diri kita. Dan itu apa? Ya, 10 landasan kebajikan, ya kan, ada secara kesimpulan dana, sila, dan samadhi, yaitu melatih juga, melatih melepas kekotoran batin, ya, melatih untuk mengurangi keserakahan, melatih untuk mengurangi ego kita, melatih untuk mengurangi kebencian dan ya sebagainya. Begitu, intinya adalah latihan dhamma ini yang kita jalani sebagai umat Buddha, tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Lalu apa yang dicapai, kata Sang Buddha? Ketika kita mampu melatih seperti itu, maka kebahagiaan pasti menanti kita, mau di masa ini ataupun nanti di masa depan. Begitu. Kalau kita belum berhasil menghancurkan segala jenis kekotoran batin kita, belum mencapai tingkat kesucian arahat, maka kita masih harus terlahir lagi. Tetapi latihan itu kita akan mencapai apa gitu? Ya, kita akan mencapai alam-alam bahagia, ya, alam-alam manusia dan alam-alam surga yang lainnya. Tetapi bagi seseorang yang sudah menyelesaikan tugasnya di samsara ini, ya, di kehidupan ini, dia mampu menghancurkan segala jenis bentuk kekotoran batin, merealisasi nibbana, maka tidak ada kelahiran selanjutnya bagi dia, begitu loh. Dia akan meninggal sebagai arahat dan tidak akan terlahir kembali lagi, begitu. Nah, maksudnya adalah hidup ini tuh pilihan dan hidup ini tuh penuh dengan latihan, begitu. Nah, jadi tergantung latihan apa yang kita pilih sepanjang hidup ini, begitu, ya kan? Nah, kalau kita melatih meditasi, mengembangkan kualitas batin yang baik, itu meningkatkan kesadaran kita, mengikis kekotoran batin kita, ya maka ada hasilnya juga, ya. Tapi kalau kita mengembangkan keburukan, mengembangkan kekotoran batin kita, akan ada hasilnya juga, begitu ya. Jadi bukan konsekuensi ya, tapi lebih ke tepatnya pencapaian alam menderita, pencapaian alam neraka, begitu. Itu juga suatu pencapaian, begitu ya. Nah, itu hanya ya lucu-lucuan aja lah istilahnya ya, bahwa sebenarnya dalam hidup ini itu kita bisa memilih mau ke arah mana, begitu. Jadi semua itu di tangan kita. Kehidupan ini sebenarnya ada di tangan kita. Kalau kita mau melatih ke arah yang baik, maka ada latihan yang harus kita pilih, latihan yang harus kita jalani, begitu. Nah, kalau kita nggak mau menuju kebaikan, pasti kita menuju ke keburukan, kehancuran, gitu loh. Ya, jadi secara kesimpulan, itulah mengapa kita melatihan meditasi, karena kita ingin mengikis kekotoran batin, karena kekotoran batin itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Sudah saya jelaskan di awal tadi, ya, tidak buang waktu, buang tenaga, tidak produktif, menghilangkan kedamaian kita, lalu batin terpusat terhadap hal-hal yang salah, ya, seperti kacamata kuda istilahnya begitu ya. Kalau kita udah pakai kacamata kuda, istilahnya nggak bisa lihat kiri kanan lagi, yang dilihat tuh depan aja gitu loh. Nah, kekotoran batinnya aja yang diladeni, sisanya nggak diladeni lagi, nggak bisa dinasehati pula begitu. Sudahlah, nggak bisa, lah nggak bisa, dia tetap memegang erat kebencian itu. Begitu. Itu sesuatu yang nggak bermanfaat. Maka karena itu sesuatu yang nggak bermanfaat, membawa penderitaan, tidak membawa kebahagiaan dalam hidup ini, adalah baik ketika kita bisa menemukan solusi atau jalan atau metode, ketika dijalankan, dipraktekkan, bisa
menghancurkan kekotoran batin kita. Ya, maka Bapak Ibu Saudara, kita adalah manusia-manusia yang beruntung terlahir di zaman Buddha, yang terlahir di zaman di mana ada ajaran Buddha. Ya, meskipun Sang Buddha sudah tidak berada sama kita lagi, tetapi ajarannya masih ada. Ya, ajarannya masih ada. Kita masih sangat-sangat amat beruntung bisa bertemu ajaran Dhamma ini. Ya, kenapa? Karena inilah satu-satunya jalan kalau kita ingin terbebas dari kekotoran batin kita. Ya, baik. Saya rasa cukup apa yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini, pengantar untuk meditasi. Marilah kita semua mulai bermeditasi.